Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Desa Sukamisteri dikenal sebagai desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit yang mencekam saat malam tiba. Namun, ketenangan itu berubah menjadi kengerian sejak kehadiran sebuah mobil jenazah tua yang misterius. Mobil itu sering muncul di malam hari dengan lampu sorot yang berpendar redup seperti cahaya lilin. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat siapa pengemudinya. Kisah ini dimulai ketika Pak Marno, seorang penjaga malam, pertama kali melihat mobil jenazah itu. Malam itu, ia sedang ronda seperti biasa. Dari kejauhan, ia mendengar suara mesin yang berat, seperti berasal dari kendaraan tua. Ketika ia melihat ke arah jalan desa, sebuah mobil jenazah tua berwarna hitam, dengan cat yang sudah mengelupas, melintas perlahan. Mobil itu berhenti sebentar di depan rumah Pak Marno, seolah-olah sedang mengawasi. Yang membuat bulu kuduk merinding, tidak ada pengemudi di balik kemudi. Hanya ada peti mati yang terlihat jelas melalui kaca belakang. Pak Marno mencoba mendekat untuk memastikan apa yang dilihatnya. Tetapi sebelum ia sampai, mobil itu melaju kencang, meninggalkan bau busuk seperti bangkai yang menyengat. Malam itu, Pak Marno pulang dengan tubuh gemetaran, merasa bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Setelah kejadian itu, warga desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam Jumat, mobil jenazah itu akan melintasi desa, berhenti di depan rumah yang berbeda-beda. Dan keesokan harinya, penghuni rumah tersebut sering ditemukan jatuh sakit. Bahkan, beberapa di antaranya meninggal secara misterius. Ibu Sumi, salah satu warga desa, bercerita bahwa suatu malam ia mendengar suara ketukan di pintunya. Saat ia mengintip dari balik jendela, ia melihat mobil jenazah itu terparkir tepat di depan rumahnya. Ketukan itu berhenti setelah beberapa saat, tetapi pagi harinya, ayam peliharaannya ditemukan mati dengan tubuh yang penuh luka gores seperti dicakar. Warga desa yang ketakutan mulai mencari tahu asal-usul mobil jenazah itu. Berdasarkan cerita para tetua desa, mobil tersebut dulunya milik seorang pengusaha pemakaman yang tinggal di kota seberang. Ia dikenal serakah dan sering menipu keluarga almarhum dengan mematok harga tinggi. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan mobil jenazah itu untuk mengangkut mayat-mayat gelap yang tidak jelas asal-usulnya. Suatu malam, pengusaha itu mengalami kecelakaan parah. Mobil jenazahnya terjun ke jurang bersama dirinya dan sebuah peti mati. Ketika jasadnya ditemukan, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Warga percaya bahwa arwahnya tidak pernah tenang, dan mobil jenazah itu kini dikutuk untuk menghantui siapapun yang dilewatinya. Ketakutan warga desa mencapai puncaknya ketika seorang anak kecil bernama Dimas hilang setelah terlihat bermain di dekat jalan tempat mobil jenazah biasa melintas. Penduduk desa berkumpul dan memutuskan untuk meminta bantuan Pak Soleh, seorang dukun terkenal di daerah itu. Pak Soleh melakukan ritual di tengah malam. Di persimpangan jalan tempat mobil jenazah sering muncul
Dengan membawa sesajen, ia membacakan mantra untuk memanggil arwah yang menghuni mobil tersebut. Tidak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Mobil jenazah itu muncul, perlahan mendekati Pak Soleh dan warga yang ketakutan. Lampu sorotnya yang redup menyala, dan suara pintu mobil terbuka sendiri. Pak Soleh berteriak, "Hentikan teror ini! Apa yang kau inginkan?" Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan suara jeritan menyeramkan terdengar dari dalam mobil. Pak Soleh menyuruh warga untuk tetap tenang sambil melanjutkan mantranya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, mobil jenazah itu perlahan mundur, lalu menghilang di tengah kegelapan. Setelah ritual Pak Soleh, warga desa Sukamistri merasa sedikit lega, namun rasa trauma masih menghantui mereka. Setiap kali malam menjelang, terutama pada malam Jumat, suasana desa menjadi hening mencekam. Para warga menutup pintu dan jendela lebih awal, takut jika mobil jenazah itu kembali. Beberapa bulan berlalu tanpa insiden aneh. Namun, suatu malam, suara mesin kendaraan tua terdengar samar dari arah hutan. Warga yang mendengarnya merasa jantung mereka berdegup kencang, tetapi tidak berani keluar rumah untuk memastikan. Esok paginya, warga dikejutkan oleh kejadian ganjil. Di persimpangan desa, ditemukan jejak ban kendaraan yang jelas tercetak di tanah, tetapi tidak ada yang melihat mobil apapun melintas malam sebelumnya. Pak Soleh yang selama ini dianggap berhasil mengusir mobil jenazah mulai merasa khawatir. Ia memperingatkan warga untuk tetap waspada dan memberinya laporan jika ada kejadian aneh. Arwah yang terkutuk tidak mudah pergi. Mungkin mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali, katanya dengan nada serius. Ketakutan kembali melanda ketika Pak Amir, seorang petani yang tinggal di tepi desa, dilaporkan hilang. Pak Amir dikenal sebagai sosok keras kepala yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Malam itu, ia tidak menggubris nasihat untuk tetap berada di dalam rumah. Menurut istrinya, Pak Amir keluar untuk mengecek sawahnya setelah mendengar suara mesin kendaraan mendekati ladangnya. Keesokan harinya, istrinya menemukan sandal Pak Amir tergeletak di pinggir jalan, tetapi tidak ada jejak keberadaannya. Warga mulai berspekulasi bahwa mobil jenazah angker itu kembali membawa korban. Penemuan ini membuat seluruh desa gempar. Bahkan Pak Soleh terlihat semakin khawatir. Dalam penyelidikan lebih lanjut, seorang pemuda desa bernama Jaka menemukan hal aneh di hutan dekat desa. Di sebuah lahan yang terlupakan, ia menemukan kuburan-kuburan tak bernama yang tertutup semak belukar. Beberapa nisan terlihat usang, dan di salah satu makam ada bekas jejak ban kendaraan yang tampak baru. Ketika berita ini sampai ke telinga warga, Pak Soleh segera datang untuk menyelidiki. Ini adalah tempat istirahat terakhir yang tidak tenang, ujar Pak Soleh sambil memandang makam tersebut. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar arwah di balik teror mobil jenazah itu berasal dari orang-orang yang dikuburkan di sana. Mungkin korban ketidakadilan atau ritual terlarang. Mereka mencari keadilan dengan cara yang salah, yaitu dengan meneror hidup orang-orang. Untuk mengakhiri teror ini, Pak Soleh mengumpulkan seluruh warga desa di tempat kuburan tak bernama itu. Ia memimpin ritual besar dengan membawa sesajen dan benda-benda sakral. Saat malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Mobil jenazah itu muncul dari kegelapan, melaju perlahan menuju kerumunan warga. Namun kali ini, Pak Soleh sudah siap. Ia berdiri di depan mobil itu, mengangkat tangannya, dan mulai melafalkan doa-doa dengan lantang. Mobil jenazah berhenti tepat di depannya. Lalu suara-suara aneh
mulai terdengar dari dalam kendaraan. Tangisan, jeritan, dan suara marah bercampur menjadi satu. Pak Soleh kemudian menaburkan air suci ke arah mobil jenazah, dan dalam sekejap mobil itu terbakar dengan api berwarna biru. Para warga yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terdiam ketakutan. Api itu membakar mobil jenazah hingga habis, meninggalkan asap hitam pekat yang perlahan menghilang ke udara. Setelah ritual besar yang dipimpin oleh Pak Soleh, banyak warga mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada mobil jenazah itu? Apa yang membuatnya menjadi angker dan meneror desa? Pak Soleh yang memiliki koneksi dengan seorang kiai dan ahli spiritual di kota sebelah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia melakukan penelitian dengan mengunjungi arsip kota, berbicara dengan orang tua yang pernah tinggal di sekitar wilayah itu, dan bermeditasi untuk meminta petunjuk. Dari penelusuran Pak Soleh, ia menemukan fakta mengejutkan. Mobil jenazah itu dulunya milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Giman yang tinggal di kota besar pada tahun 1970-an. Pak Giman memiliki sebuah rumah duka yang terkenal melayani pengantaran jenazah ke berbagai tempat. Namun, di balik bisnisnya yang tampak mulia, tersimpan rahasia kelam yang akhirnya membawa kutukan ke mobil itu. Pak Giman diketahui sering melakukan praktik kotor demi keuntungan pribadi. Ia bekerja sama dengan oknum tertentu untuk menjual jasad tanpa keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan ritual ilmu hitam. Jasad-jasad tersebut digunakan dalam praktik pemujaan yang melibatkan darah dan tubuh manusia. Salah satunya untuk mencari kekayaan atau pengaruh. Mobil jenazah itulah yang digunakan untuk mengangkut jasad-jasad tersebut ke lokasi ritual. Selama bertahun-tahun, mobil itu menjadi saksi bisu berbagai tindakan keji dan tak manusiawi. Bahkan, ada cerita bahwa beberapa jasad yang diangkut ke lokasi ritual ternyata tidak sepenuhnya mati. Ada korban penculikan atau orang yang sengaja dihabisi demi memenuhi pesanan oknum-oknum gelap. Arwah-arwah yang menjadi korban, itulah yang dipercaya merasuki mobil jenazah tersebut. Kutukan pada mobil jenazah dimulai saat salah satu korban, seorang wanita muda bernama Sari, meninggal secara tidak wajar. Sari adalah seorang penari tradisional yang diculik oleh anak buah Pak Giman karena dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Ketika jasad Sari diangkut dengan mobil jenazah itu menuju tempat ritual, ia dipercaya mengeluarkan kutukan terakhir sebelum benar-benar meninggal. Beberapa saksi yang pernah bekerja untuk Pak Giman mengaku bahwa selama perjalanan, suara tangisan dan jeritan misterius terdengar dari dalam mobil, meskipun pintu mobil tertutup rapat. Setelah kejadian itu, bisnis Pak Giman perlahan hancur. Rumah dukanya terbakar habis, meninggalkan mobil jenazah sebagai satu-satunya benda yang selamat. Mobil itu kemudian dijual kepada berbagai orang, tetapi setiap pemiliknya mengalami nasib buruk. Kecelakaan, kematian mendadak, hingga kehilangan akal. Mobil itu akhirnya dibuang ke tempat yang jauh dari kota, yaitu hutan, dekat desa Sukamistri. Warga setempat tidak tahu apa-apa tentang masa lalu mobil itu. Meski teror mobil jenazah telah mereda, suasana desa Sukamistri masih diliputi kecemasan. Banyak warga yang merasa bahwa arwah-arwah yang terikat pada mobil jenazah itu tidak sepenuhnya pergi. Beberapa malam setelah ritual besar yang dilakukan Pak Soleh, warga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Seorang warga bernama Pak Joko, yang rumahnya berada di pinggir desa, mengaku mendengar suara mesin mobil menyala di tengah malam. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, tidak ada apa-apa di jalan desa. Anehnya, jejak ban basah terlihat jelas di tanah,
meskipun cuaca saat itu sedang kering. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang pemuda, Adi, yang mengaku melihat bayangan mobil jenazah melintas di cermin kamarnya saat tengah malam. 1 bulan setelah ritual pengusiran, sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menelusuri area hutan keramat tempat mobil jenazah terakhir kali dilihat. Mereka membawa peralatan sederhana seperti senter dan kamera untuk merekam perjalanan mereka. Namun, saat malam semakin larut, suasana di hutan berubah menjadi mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara seperti deru mesin mobil. Salah satu pemuda, Rizal, bersumpah bahwa ia melihat kilatan lampu dari kejauhan, seperti lampu depan mobil yang menyala di antara pepohonan. Mereka mencoba mendekati sumber cahaya itu, tetapi semakin mereka berjalan, suara mesin dan kilatan lampu semakin menjauh. Akhirnya, mereka menemukan bekas-bekas mobil jenazah yang telah dibakar. Namun kondisinya seperti baru saja ditinggalkan. Di dekat reruntuhan itu, ada bunga melati yang seolah disusun membentuk lingkaran. Suara tangisan samar terdengar di udara, membuat para pemuda itu ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali ke desa. Rekaman kamera mereka menunjukkan sosok bayangan besar yang melintas di belakang mereka. Sesuatu yang tidak mereka sadari saat berada di lokasi. Pak Soleh, yang menjadi tokoh sentral dalam menangani kejadian ini, kemudian mendapatkan mimpi aneh beberapa malam setelah pemuda-pemuda itu kembali dari hutan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita muda berambut panjang mengenakan kebaya putih. Wanita itu menangis di dekat mobil jenazah dan berkata, "Keadilan belum ditegakkan. Arwah kami masih terperangkap. Hentikan semua ini di akarnya." Pak Soleh mengartikan mimpi itu sebagai tanda bahwa kisah kelam mobil jenazah belum sepenuhnya selesai. Ia merasa harus mencari pelaku-pelaku kejahatan di masa lalu yang mungkin masih hidup, atau menyelidiki ritual-ritual terlarang yang pernah dilakukan. Ia percaya bahwa hanya dengan menghadapi sumber asli dari kutukan, kedamaian bisa benar-benar tercapai. Desa Sukamistri kini menjadi desa yang lebih berhati-hati. Warga tidak lagi mengabaikan hal-hal yang dianggap tabu atau keramat. Kisah mobil jenazah yang angker menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan agar tidak bermain-main dengan hal-hal gelap. Mobil jenazah itu mungkin sudah hancur, tetapi jejak dan ingatan akan teror yang ditimbulkan olehnya tetap hidup di benak warga. Setiap malam yang gelap, saat angin berhembus membawa suara samar, warga seringkali bergidik, bertanya-tanya, apakah teror itu benar-benar telah usai, atau hanya menunggu waktu untuk kembali. Malam demi malam berlalu, namun warga desa Sukamistri masih merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Meski mobil jenazah telah dihancurkan, teror di desa tidak sepenuhnya lenyap. Ada warga yang melaporkan mimpi buruk tentang sosok wanita berambut panjang menangis di dekat reruntuhan mobil jenazah, seolah masih menyimpan dendam yang belum terbayarkan. Pak Soleh, yang selama ini menjadi pelindung spiritual desa, mulai merasakan tekanan yang besar. Ia seringkali mendapatkan firasat buruk, terutama ketika mendengar cerita dari warga yang masih mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Siti, seorang ibu rumah tangga yang mengaku mendengar suara bayi menangis di pekarangan rumahnya setiap tengah malam. Ketika ia mencoba keluar untuk melihat, suara itu lenyap, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung. Tidak hanya itu, beberapa warga yang melewati jalan hutan keramat saat subuh atau malam sering melihat bayangan samar menyerupai mobil jenazah melintas perlahan, meski tidak ada jejak ban di jalan. Warga mulai percaya bahwa mobil jenazah itu sebenarnya bukan sekadar kendaraan biasa, melainkan medium
yang telah dirasuki oleh roh-roh penasaran akibat ritual gelap yang dulu dilakukan oleh pemiliknya. Pak Soleh menyadari bahwa kutukan ini tidak bisa diatasi hanya dengan menghancurkan fisik mobil jenazah. Ia harus mengatasi akar masalahnya, arwah-arwah yang terikat oleh ritual gelap. Setelah berkonsultasi dengan seorang paranormal kenamaan dari luar desa, ia menyusun rencana untuk melakukan ritual pemutusan ikatan roh secara besar-besaran. Ritual ini membutuhkan beberapa bahan langka: bunga kantil, dupa khusus, serta kain kafan yang telah didoakan. Pak Soleh dan beberapa warga yang berani pergi ke reruntuhan mobil jenazah di hutan keramat untuk memulai ritual. Malam itu, suasana begitu mencekam. Angin dingin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Pak Soleh memulai ritual dengan membaca doa-doa yang kuat. Ketika ia membakar dupa, api tiba-tiba berkobar besar, seolah ada sesuatu yang marah. Beberapa warga yang hadir mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan, mengawasi dengan mata merah menyala. Namun, Pak Soleh tidak gentar. Ia melanjutkan doanya, meminta agar semua roh yang terperangkap dilepaskan dari penderitaannya. Ketika ritual mencapai puncaknya, terdengar suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Para warga terjatuh ketakutan, namun Pak Soleh tetap teguh. Ia mengakhiri ritual dengan menaburkan bunga kantil di atas reruntuhan mobil jenazah, sambil berdoa agar semua energi negatif dihilangkan. Setelah ritual selesai, suasana desa perlahan menjadi lebih tenang. Warga tidak lagi mengalami mimpi buruk atau melihat penampakan mobil jenazah. Namun, mereka tahu bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi mereka. Desa Sukamistri kini memiliki kepercayaan baru untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Soleh, meskipun lelah, merasa lega bahwa tugasnya telah selesai. Ia mengingatkan warga bahwa dosa dan kejahatan, sekecil apapun, akan selalu meninggalkan jejak yang bisa menghantui. Desa itu kini kembali damai, tetapi kisah mobil jenazah angker tetap hidup dalam cerita rakyat, menjadi pengingat abadi bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak disentuh oleh manusia. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika angin berhembus membawa aroma melati, warga desa masih sering bertanya-tanya. Setelah ritual pengusiran selesai, warga desa Sukamistri berusaha kembali menjalani kehidupan normal. Namun, trauma akibat teror yang berlangsung lama tidak mudah dilupakan. Beberapa warga masih takut melintasi jalan hutan keramat, terutama pada malam hari. Desas-desus tentang arwah yang masih mengintai sesekali muncul, tetapi tidak ada lagi insiden besar seperti sebelumnya. Pak Soleh yang dianggap sebagai pahlawan desa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Namun, suatu malam saat ia sedang berdoa di musala, ia mendengar suara lembut seorang wanita yang tak asing lagi di telinganya. Suara itu berkata, "Terima kasih telah membebaskan kami. Kami akan pergi, tetapi ingatlah, jagalah desa ini dari kegelapan yang lain." Pak Soleh membuka matanya, tetapi tak ada seorang pun di sana. Ia hanya merasakan hembusan angin yang menenangkan, seolah menjadi salam perpisahan dari arwah-arwah yang telah dibebaskan. Malam itu, ia merenung lama. Ia menyadari bahwa ancaman gaib seperti yang dialami desa ini bisa datang kapan saja jika manusia tidak menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Beberapa tahun berlalu, desa Sukamistri menjadi tempat yang damai kembali. Reruntuhan mobil jenazah di hutan keramat telah terkubur oleh waktu, tertutupi oleh semak belukar yang semakin lebat. Tak ada lagi yang berani mendekat, bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa yang pernah terjadi di sana. Kisah mobil jenazah angker
menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang sering menceritakan kisah ini di malam hari saat berkumpul bersama di bawah cahaya bulan. Bagi mereka, cerita ini adalah peringatan bahwa keserakahan, kejahatan, dan pelanggaran terhadap dunia gaib bisa membawa malapetaka. Warga desa pun belajar untuk lebih menghormati batas-batas yang ada, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam gaib. Desa Sukamistri kini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan. Tetapi kisah mobil jenazah angker tetap hidup di hati mereka, menjadi cerita yang tak pernah pudar. Dan jika suatu malam Anda berjalan melewati hutan keramat di Desa Sukamistri dan merasakan angin dingin yang tiba-tiba menerpa atau mencium aroma melati yang menyengat, mungkin itu adalah pengingat dari mereka yang pernah terperangkap, sebuah pesan dari dunia lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.